Di sebuah gang sempit di daerah Malang, Jawa Timur, berdiri sebuah rumah kos tua yang sudah ada sejak tahun 80-an. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Cat temboknya sudah kusam, pagar besinya mulai berkarat, dan jendela-jendela kayu terlihat rapuh dimakan usia. Tapi meski tampak seadanya, kos itu masih sering ditempati mahasiswa baru yang mencari tempat tinggal murah dekat kampus. Kos tersebut terkenal karena harga sewanya jauh lebih rendah dibanding kos lain di sekitarnya. Jika kos di area sekitar bisa mencapai 1 juta per bulan, di kos ini hanya setengahnya. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa bisa murah sekali? Pemiliknya hanya menjawab singkat, rezeki nggak boleh ditahan. Kalau ada mahasiswa susah, ya saya bantu. Jawaban itu terdengar mulia, tapi bagi sebagian warga sekitar, ada alasan lain yang lebih gelap. Konon, rumah kos itu adalah sarang genderuwo. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu, terutama setelah tengah malam. Ada yang bilang mendengar suara tawa berat seperti orang besar sedang menertawakan sesuatu. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di jendela meski semua kamar sudah terkunci. Cerita tentang keanehan kos itu sudah lama beredar. Namun, tetap saja setiap tahun ada saja mahasiswa baru yang tinggal di sana. Mereka biasanya berasal dari luar kota, belum banyak tahu tentang cerita mistis di Malang, apalagi tentang genderuwo yang diyakini mendiami rumah itu. Salah satunya adalah Dian, seorang mahasiswi asal Banyuwangi yang baru pertama kali merantau. Dian bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Baginya, yang penting kosnya murah dan dekat dengan kampus. Saat pertama kali datang, ia merasa rumah kos itu memang agak tua dan menyeramkan, tapi masih bisa ditoleransi. Hari pertama pindah, pemilik kos yang dipanggil Pak Lik menyambut dengan ramah. Lelaki tua itu tampak kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan tatapannya tajam seolah bisa membaca pikiran orang. Namun sikapnya sopan, selalu menanyakan kabar, dan bahkan membantu Dian membawa koper ke kamar lantai 2. Kamar yang didapat Dian cukup luas, dengan jendela yang menghadap ke gang. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Bau menyengat seperti kemenyan terbakar samar-samar tercium di sudut kamar. Dian sempat mencari sumber bau itu, tapi tidak menemukan apa-apa selain lemari kayu tua yang kosong. Malam pertamanya terasa biasa saja. Dian tidur cepat karena lelah setelah perjalanan jauh. Namun menjelang pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara berat seperti orang bernafas di dekat jendela. Saat membuka mata, ia melihat tirai kamarnya bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia mencoba mengabaikan, mengira itu hanya sugesti karena suasana baru. Keesokan harinya, saat sarapan di warung dekat kos, Dian sempat mengobrol dengan embok warung, seorang perempuan parubaya yang sudah lama tinggal di gang itu. "Mbaknya kos di rumah Pak Lik ya?" tanyanya sambil menatap Dian tajam. Dian mengangguk. "Iya Bu." "Kenapa ya?" Embok warung hanya tersenyum kecut, lalu menjawab pelan, "Hati-hati nak. Kalau malam jangan sering buka jendela. Jangan juga duduk di pojokan kamar terlalu lama. Kadang ada yang ikut." Ucapan itu membuat Dian merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi embok warung buru-buru beralih topik, seolah tak ingin membicarakan lebih banyak. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Suara langkah berat sering terdengar di koridor lantai 2, padahal saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Bau amis bercampur kemenyan semakin sering muncul, terutama di malam hari. Bahkan beberapa kali lampu kamar Dian tiba-tiba mati sendiri meski token listrik masih penuh. Suatu malam, ketika Dian sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya, ia mendengar suara berbisik. Awalnya pelan,
seperti angin masuk celah jendela. Tapi lama-lama semakin jelas. Suara itu berat, serak, dan seolah tepat di belakang telinganya. Cantik, sendiri saja malam-malam begini? Dian langsung tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jendela tertutup rapat, pintu terkunci. Ia mencoba menenangkan diri, memaksa otaknya percaya bahwa itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Tapi bulu kuduknya berdiri tak terkendali. Malam itu ia memutuskan tidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan dengan cahaya lampu, bayangan hitam besar seperti sosok raksasa berbulu sempat terlihat sekilas di sudut kamar. Dian menutup wajahnya dengan selimut, berdoa agar bisa segera terlelap. Itu baru awal. Ia belum tahu, kos yang ia tempati bukan sekadar angker. Tempat itu menyimpan rahasia gelap yang berkaitan langsung dengan genderuwo yang sudah lama menjadikan rumah itu sebagai sarangnya. Beberapa hari setelah kejadian suara bisikan itu, Dian mulai merasa tidak nyaman tinggal di kos tersebut. Meskipun ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, kejadian-kejadian aneh datang hampir setiap malam. Suatu malam, tepat pukul 12:30, Dian baru saja selesai mencuci baju di kamar mandi belakang. Lorong menuju kamarnya gelap karena lampu koridor padam sejak sore. Hanya cahaya redup dari bohlam di ujung tangga yang membantu menerangi jalan. Dian membawa ember kecil berisi pakaian, melangkah perlahan sambil bergumam doa agar cepat sampai di kamar. Saat melewati lorong panjang, ia tiba-tiba mendengar suara berat, seperti dada seseorang yang sedang bernafas dengan kasar. Suaranya jelas sekali, berasal dari arah depan. Dian berhenti. Matanya menatap lurus ke koridor gelap. Dari kegelapan itu, terlihat bayangan tinggi menjulang. Lebih besar daripada manusia biasa. Bentuknya samar, seperti gumpalan hitam berbulu, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Ember di tangan Dian hampir terjatuh. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah kaku. Hanya doa dalam hati yang bisa ia panjatkan. Sesaat kemudian, bayangan itu bergerak, menunduk sedikit, seakan sedang memperhatikan Dian. Suara beratnya kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Sudah lama, tidak ada yang segar di sini. Dian gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan ember cucian lalu berlari sekencang mungkin ke kamarnya. Pintu langsung dikunci rapat, tubuhnya gemetar saat ia bersandar di balik pintu. Ia bisa mendengar suara langkah berat di koridor, maju perlahan, berhenti tepat di depan pintunya. Suara ketukan keras terdengar 3 kali. Lalu hening. Dian tidak berani membuka. Ia hanya menangis dalam diam sampai akhirnya suara itu hilang. Pagi harinya, ketika ia keluar kamar, ia mendapati ember cucian yang tadi terjatuh sudah kembali berada di depan pintunya. Pakaian di dalamnya masih basah, tapi ada aroma kemenyan yang kuat menyelimuti. Sejak itu, Dian mulai sering sakit-sakitan. Badannya terasa lemas, tidur selalu terganggu, dan ia sering terbangun dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, selalu ada sosok besar berbulu hitam yang duduk di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Karena tidak tahan, dia mencoba bercerita pada salah satu tetangga kos, seorang mahasiswa bernama Bayu yang sudah tinggal di sana lebih dari setahun. Bayu tampak tenang mendengarkan, lalu tersenyum pahit. "Kamu sudah melihatnya ya?" tanya Bayu pelan. "Melihat apa?" jawab Dian dengan suara bergetar. "Genderuwo itu. Dia memang sering muncul kalau ada penghuni baru. Dulu aku juga pernah diganggu. Suara langkah, bayangan hitam, sampai mimpi buruk, semua aku alami." Dian membelalakan mata. "Terus,
kenapa kamu masih betah di sini? Bayu menarik napas panjang. Karena murah. Aku anak desa, orang tuaku nggak mampu bayar kos mahal. Jadi aku bertahan saja. Lagi pula, asal tidak melawan dan tidak macam-macam, biasanya dia hanya mengganggu sebentar. Jawaban itu membuat Dian semakin bingung. Ia tidak mengerti bagaimana bisa seseorang rela tinggal bersama makhluk menakutkan hanya karena alasan biaya. Tapi ia juga tahu, dirinya tidak punya banyak pilihan. Uang kiriman orang tua pas-pasan, dan mencari kos baru berarti beban tambahan. Malam itu, Dian mencoba menuruti saran Bayu. Ia membaca doa sebelum tidur, menutup jendela rapat, dan mematikan lampu. Namun tetap saja, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara kursi bergeser. Ketika membuka mata, ia melihat kursi belajarnya bergeser pelan, seolah ada yang mendorong. Di atas kursi itu, sesosok hitam besar sedang duduk membungkuk. Wajahnya samar, tapi tubuhnya jelas berbulu lebat. Tangannya besar, panjang, dengan kuku runcing. Makhluk itu menatap Dian, lalu tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi besar dan tajam. Dian menjerit sekencang-kencangnya. Namun anehnya, suara jeritannya seolah tidak terdengar keluar kamar. Tidak ada yang datang menolong. Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya berat dan bergetar, membuat dinding kamar seperti ikut bergetar. Jangan takut, aku hanya menjaga tempat ini. Setelah itu, makhluk itu lenyap begitu saja. Kursi kembali ke posisi semula, kamar menjadi hening. Dian menangis sepanjang malam. Keesokan harinya, tubuh Dian terasa semakin lemah. Saat bercermin, ia terkejut melihat kulit wajahnya pucat, seperti orang yang kehilangan darah. Lingkaran hitam tebal muncul di bawah matanya. Seolah makhluk itu benar-benar menyedot energinya sedikit demi sedikit. Ia mulai menyadari bahwa gangguan ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kos itu. Bukan hanya sekadar rumah tua angker, tapi benar-benar sarang makhluk gaib yang menghisap penghuninya. Sejak pertemuan dengan sosok hitam besar di kamarnya, kondisi Dian makin memburuk. Tidur tidak pernah nyenyak, badan makin kurus, dan ia sering kehilangan konsentrasi di kelas. Beberapa kali temannya bertanya kenapa wajahnya tampak pucat, tapi Dian hanya menjawab kalau dirinya sedang sakit ringan. Ia tidak berani bercerita banyak karena takut dianggap aneh. Suatu sore, ketika hendak pulang dari kampus, Dian memutuskan mampir sebentar ke warung embok warung yang pernah menasihatinya dulu. Ia duduk sendirian sambil menunggu nasi pecel pesanannya. Embok warung menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu makin pucat nak. Dia sudah mulai menempel ya?" Dian terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Siapa bu?" tanyanya dengan suara pelan. Embok warung mendesah panjang. "Genderuwo itu. Sudah lama rumah kos itu jadi tempat tinggalnya. Dulu, sebelum dijadikan kos, rumah itu kosong bertahun-tahun. Banyak orang lihat sosok besar hitam duduk di atap atau mondar-mandir di halaman. Katanya, pemilik pertama rumah itu meninggal dengan cara aneh. Setelah itu, tempat itu sepi, gak ada yang berani beli. Baru kemudian Pak Lik datang, merawatnya, lalu menjadikannya kos." Dian menggenggam sendok erat. "Jadi, Pak Lik tahu ada makhluk itu?" "Bukan cuma tahu nak," jawab embok warung sambil menunduk. "Banyak yang percaya kalau Pak Lik sengaja membiarkan genderuwo itu tinggal di sana. Katanya ada perjanjian." "Perjanjian?" Kata itu membuat dada Dian terasa sesak. Ia mulai menghubungkan banyak hal, harga kos yang terlalu murah,
bau kemenyan di kamarnya, bahkan tatapan tajam Pak Lik setiap kali berbicara dengannya. Malam harinya, Dian memberanikan diri untuk mengamati lebih dekat aktivitas Pak Lik. Biasanya lelaki tua itu jarang keluar malam. Tapi kali itu, sekitar pukul 11, Dian melihat dari celah jendela kamarnya bahwa Pak Lik berjalan ke halaman belakang sambil membawa sesuatu seperti bungkusan kain hitam. Dian menunggu beberapa menit, lalu dengan hati-hati membuka pintu kamarnya dan menuruni tangga. Suasana kos sepi, hanya ada suara jangkrik dari luar. Ia berjalan pelan ke arah halaman belakang. Dari kejauhan, terlihat Pak Lik berdiri di depan pohon besar di sudut halaman. Ia menyalakan dupa, asapnya mengepul tebal. Lalu ia membuka bungkusan kain itu, mengeluarkan seekor ayam hitam yang masih hidup. Dengan gerakan cepat, ia menyembelih ayam itu. Darahnya ditampung dalam mangkuk kecil. Dian terkejut hingga hampir berteriak, tapi ia buru-buru menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar menyaksikan ritual itu. Pak Lik kemudian menaruh mangkuk berisi darah di bawah pohon, sambil berbisik pelan. "Ini tumbalnya, jangan ganggu yang lain. Pilihlah yang lemah saja." Telinga Dian bergetar mendengar ucapan itu. Ia tidak salah dengar. Pak Lik benar-benar sedang memberi tumbal untuk sesuatu. Dan kata-kata, "Pilihlah yang lemah," terasa menghantam dirinya sendiri. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi sangat dingin. Dari balik pohon, muncul bayangan besar hitam, menjulang tinggi. Sosok itu merunduk, mengendus darah ayam di mangkuk, lalu tertawa berat. Suaranya menggema sampai ke dalam tulang. "Lama aku menunggu." Dian mundur perlahan, berusaha kembali ke kamarnya tanpa ketahuan. Namun kakinya menginjak ranting kering, menimbulkan suara yang cukup keras. Pak Lik langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. "Siapa di situ?" teriaknya. Dian panik. Ia lari secepat mungkin, naik ke lantai 2, masuk ke kamar, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup tak karuan. Dari balik jendela, ia masih bisa mendengar suara Pak Lik yang marah-marah di halaman belakang. Malam itu, tidur Dian benar-benar kacau. Ia bermimpi didatangi sosok genderuwo yang sama. Kali ini makhluk itu mendekatinya, menunduk sampai wajah hitamnya tepat di depan wajah Dian. Nafasnya panas, baunya busuk, dan matanya merah menyala. "Aku sudah dipanggil untukmu," bisiknya pelan. Dian terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari luar kamar, terdengar suara langkah berat naik tangga. Perlahan, mendekat ke arah pintunya. Ketukan keras terdengar lagi. Kali ini lebih banyak, lebih cepat. Dian menutup telinga dengan bantal, berusaha tidak mendengar. Tapi tiba-tiba, suara Pak Lik terdengar dari balik pintu. "Dian, buka pintunya. Aku mau bicara." Suaranya tenang, tapi ada nada aneh di dalamnya. Seperti bukan suara manusia biasa. Dian tahu, malam itu bukan hanya Pak Lik yang berdiri di depan kamarnya. Ada sesuatu yang lain, yang lebih besar, yang sedang menunggunya. Setelah malam ketukan itu, Dian semakin ketakutan. Ia tidak berani keluar kamar sampai matahari benar-benar terbit. Saat pagi tiba, ia memberanikan diri untuk mengintip koridor. Anehnya, semuanya tampak normal. Tidak ada jejak siapapun di depan pintunya, bahkan lantai yang semalam terdengar berderit kini sunyi dan bersih. Hari itu Dian bertekad mencari kos baru. Ia sudah tidak sanggup lagi tinggal di tempat itu. Namun masalah muncul ketika ia menelpon orang tuanya di Banyuwangi. Uang kiriman bulan depan belum bisa ditambah karena kondisi ekonomi keluarga sedang sulit.
Mendengar itu, hati Dian hancur. Ia sadar dirinya terjebak, tidak bisa keluar, tapi juga tidak tahan untuk tetap tinggal. Bayu, tetangga kosnya, memperhatikan kondisi Dian yang makin lemah. Sore itu, ia mendekati Dian di halaman depan. "Kamu kelihatan parah, Dian. Malam tadi dia datang lagi ya?" Dian hanya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak kuat Bayu. Aku mau pindah, tapi nggak ada biaya." Bayu menarik napas panjang. "Aku juga dulu sempat mau pindah. Tapi anehnya, setiap kali ada penghuni baru yang mencoba keluar, selalu ada saja halangan. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang kecelakaan di jalan, bahkan ada yang hilang begitu saja." Ucapan itu membuat darah Dian serasa berhenti mengalir. "Hilang? Maksudmu bagaimana?" Bayu menunduk. 3 tahun lalu, ada mahasiswa dari Surabaya kos di sini. Dia juga sering diganggu. Suatu malam, dia memutuskan kabur tanpa bilang ke siapapun. Sampai sekarang, dia tidak pernah kembali. Orang tuanya datang mencari, tapi tidak ada jejak. Banyak yang bilang dia dibawa masuk ke dunia mereka. Dian terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia semakin yakin bahwa kos itu bukan sekadar angker, melainkan benar-benar sarang makhluk gaib yang menjerat penghuninya. Malam itu, Dian mencoba menguatkan diri. Ia menyalakan lampu, membaca doa, dan menulis surat untuk orang tuanya. Surat itu berisi permintaan maaf jika ia tidak sanggup lagi bertahan. Ia berharap, kalau terjadi sesuatu, setidaknya ada pesan terakhir yang bisa ditemukan. Sekitar pukul 12 malam, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini tidak hanya satu, melainkan seperti ada beberapa makhluk besar berjalan di koridor. Suaranya membuat kaca jendela bergetar. Dian menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat bayangan besar lewat. Tubuhnya setinggi hampir 2 meter, berbulu lebat, dan matanya merah menyala. Tapi bukan hanya satu, ada 3 sosok sekaligus. Mereka berhenti di depan kamarnya. Suara tawa berat terdengar bersahut-sahutan. Yang ini lemah, dagingnya segar. Dian langsung mundur, menempel ke dinding. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu pintu itu tidak akan mampu menahan mereka jika benar-benar ingin masuk. Lalu terdengar suara Pak Lik dari bawah, memanggil dengan keras. "Cukup. Jangan habiskan dia dulu. Belum saatnya." Seketika, suara tawa itu berhenti. Bayangan besar di depan pintu perlahan menghilang, hanya menyisakan bau amis bercampur kemenyan. Dian tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar bahwa Pak Lik bukan sedang melindunginya, melainkan sedang mengatur kapan waktunya ia menjadi tumbal berikutnya. Pagi harinya, Dian memutuskan berbicara lagi dengan embok warung. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Embok warung hanya bisa menggeleng dengan wajah pucat. "Seharusnya kamu tidak tinggal di sana, Nak. Genderuwo itu sudah lama jadi penjaga kos. Mereka diberi makan tumbal agar tidak mengganggu kampung sekitar. Tapi tumbalnya, ya, para penghuni kos yang lemah. Itu sebabnya harganya murah sekali. Biar banyak yang tertarik." Dian merasa perutnya mual. Ia tidak menyangka dirinya menjadi bagian dari perjanjian gelap itu. Malam berikutnya, keadaan semakin mengerikan. Tepat pukul 3 pagi, suara tangisan perempuan terdengar dari kamar sebelah. Padahal kamar itu kosong, tidak ada penghuni. Tangisan itu lama, lirih,
kadang berubah jadi jeritan. Dian memberanikan diri mengintip lewat lubang kecil di dinding. Dan ia melihatnya, sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, duduk meringkuk di lantai kamar kosong. Namun tiba-tiba, tubuh perempuan itu berubah. Kulitnya menghitam, tubuhnya membesar, bulu tumbuh di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sosok itu menjadi genderuwo yang tersenyum ke arah lubang dinding, seolah tahu sedang diperhatikan. Dian menutup mulut, menahan jeritan. Ia mundur dan jatuh terduduk. Kakinya gemetar hebat. Saat itu ia sadar, kos tersebut bukan hanya sarang genderuwo, tapi juga tempat mereka mempermainkan penghuninya dengan wujud-wujud yang menipu. Semakin lama, Dian merasa dirinya benar-benar terjebak. Tidak ada jalan keluar yang aman. Dan malam berikutnya, ia tahu, waktunya semakin dekat. Malam itu, suasana kos terasa lebih mencekam daripada biasanya. Udara begitu dingin, seolah angin dari gunung masuk langsung ke dalam kamar. Dian duduk di sudut dengan tubuh gemetar, matanya terus menatap pintu yang sudah ia ganjal dengan kursi. Ia tahu, semua itu sia-sia. Jika mereka ingin masuk, tidak ada yang bisa menghalangi. Jam dinding berdetak pelan. Tepat pukul 12, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih berat, dan lebih banyak. Bukan hanya satu atau dua, melainkan seperti segerombolan makhluk besar berjalan di koridor. Dian memejamkan mata, berdoa agar semua itu segera berlalu. Tapi suara tawa berat menyusul, bergema di sepanjang lorong. Waktumu sudah tiba. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Dari balik jendela, Dian melihat dua mata merah menyala menatapnya tajam. Jendela bergetar, lalu perlahan terbuka sendiri meski sudah terkunci rapat. Bau busuk bercampur amis darah langsung memenuhi ruangan. Dian menjerit. Ia berlari ke pintu, tapi dari luar terdengar suara Pak Lik. Dian, jangan melawan. Ikuti saja. Itu jalan terbaikmu. Suara itu terdengar menenangkan, tapi bagi Dian justru menambah ketakutan. Ia sadar, Pak Lik bukan lagi manusia biasa. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Bayangan besar masuk. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya hitam berbulu, wajahnya menyeramkan dengan gigi tajam. Genderuwo itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Dian mundur sampai tubuhnya menempel ke dinding. Tolong, jangan, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Makhluk itu membungkuk, menunduk tepat di hadapan Dian. Nafasnya panas dan bau, matanya merah menyala. Ia mengangkat tangan besar berbulu, lalu menyentuh bahu Dian. Sentuhan itu membuat tubuh Dian kaku, tak bisa bergerak. Segar, ini tumbal yang bagus, gumamnya dengan suara berat. Tiba-tiba, dari arah koridor terdengar suara pintu lain terbuka. Bayu muncul, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Lepaskan dia. Ambil aku saja, teriaknya. Genderuwo itu menoleh, tertawa berat. Kau sudah lama di sini. Tubuhmu sudah kering. Aku butuh yang baru. Bayu menatap Dian dengan mata berkaca-kaca. Lari Dian. Keluar sekarang. Entah bagaimana, tubuh Dian bisa bergerak kembali. Ia bangkit dan berlari melewati koridor, menuruni tangga, dan menuju pintu depan. Tapi saat ia berusaha membuka pintu, pintu itu terkunci rapat. Ia mengguncangnya berkali-kali, namun sia-sia.
suara teriakan Bayu terdengar dari atas. Jeritan panjang, seperti seseorang yang sedang dicabik-cabik. Dian menangis, tubuhnya gemetar. Ia tahu, Bayu sedang dijadikan tumbal pengganti dirinya. Saat itu juga, pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Udara malam menyapu wajahnya. Dian tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari keluar, menembus gang sempit, hingga tiba di jalan besar. Ia menoleh sekali ke arah kos. Dari jendela lantai 2, terlihat bayangan besar hitam berdiri, matanya merah menyala menatap ke arahnya. Di sampingnya, Pak Lik berdiri dengan wajah datar, seolah mengawasi. Dian terus berlari tanpa henti sampai tubuhnya roboh di depan warung embok warung. Perempuan tua itu terkejut, segera menolongnya, dan membawanya masuk. Keesokan paginya, beberapa warga mendatangi kos itu. Namun yang mengejutkan, kos tersebut tampak sepi. Tidak ada suara, tidak ada penghuni. Bayu tidak pernah ditemukan lagi. Pak Lik pun menghilang, tidak ada yang tahu kemana. Sejak malam itu, Dian tidak pernah kembali ke kos tersebut. Ia pindah ke kos lain meski harus menumpang sementara di rumah temannya. Kondisi tubuhnya perlahan membaik, meski mimpi buruk tentang genderuwo masih sering menghantui. Warga sekitar mengatakan bahwa kos itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Meski pintunya digembok, kadang terdengar suara tawa berat dari dalam. Beberapa orang yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan besar duduk di atap, menatap jalanan dengan mata merah menyala. Kini, rumah kos itu dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Malang. Warga menyebutnya sarang genderuwo. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyewa kamar di dalamnya. Dan bagi Dian, semua itu bukan sekadar cerita. Ia tahu persis bagaimana rasanya berada di dalam, bagaimana rasanya ditatap langsung oleh makhluk itu, dan bagaimana hidupnya hampir hilang menjadi tumbal. Yang paling menakutkan, sampai sekarang ia masih sering merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Kadang, saat sendirian di kamar baru, ia mendengar suara langkah berat mendekat. Seolah genderuwo itu belum benar-benar melepaskannya.